Assalamualaikum. Saya Ade. Saya Mayani. Ya, di sini kita akan mereview sebuah buku, yaitu buku yang berjudul The Manager. Buku ini yaitu buku novel bisnis yang mengisahkan perjalanan karir seorang Pak Armala. Nah, Pak Armala ini mempunyai cita-cita menjadi seorang manajer. Siapa Pak Armala? Nah, teman-teman bisa lihat ini Pak Armala siapa. Nah, misalkan kurang jelas, teman-teman bisa browsing di internet, di YouTube, di sosmed, Instagram dan sebagainya. Nah, Pak Armala ini sekarang dia menjadi seorang trainer gitu ya, atau konsultan, terutama dia konsultan di bidang bisnis, di bidang manajemen dan di bidang manajerial. Di dalam novel ini ada seorang tokoh sentral yang bernama Sakala. Sakala ini mengawali karirnya sebagai desain engineer. Awalnya dia sangat mencintai dan menekuni dunia pekerjaannya, tapi dia ternyata lupa kalau dia ini mempunyai suatu cita-cita, yaitu menjadi seorang manajer. Nah, dia terlena gitu, dia bingung gitu. Udah bekerja, sudah nyaman, tapi dia lupa kalau dia mempunyai cita-cita yang ingin dikejar menjadi seorang manajer. Nah, akhirnya dia memutuskan untuk pindah atau mencari karir yang sesuai dengan impiannya. Nah, berapa karir perjalanan sebelum menjadi seorang manajer, dia sempat kerja di beberapa perusahaan. Dan akhirnya suatu ketika Pak Armala ini melamar di suatu perusahaan. Nah, perusahaannya ini ternyata perusahaan yang cukup lumayan besar gitu ya. Tapi akan tetapi Pak Armala ini tidak tahu kondisi perusahaan ini seperti apa gitu ya. Dan suatu ketika Pak Armala ini ternyata diterimalah kerja di perusahaan yang diinginkan dengan posisi seorang manajer. Nah, ternyata setelah dia diterima sebagai seorang manajer, disampaikan oleh manajemen atau direktur utama dari satu perusahaan tersebut, ternyata perusahaannya ini dalam kondisi yang carut marut dan sebuah tantangan tersendiri buat Sakala ini, ingin menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut. Bahkan dia sempat berjanji gitu kepada direkturnya ini bahwa saya siap gitu ya membenahi perusahaan ini untuk menjadi perusahaan yang berkelas dunia. Nah, boleh dilanjut? Boleh. Nah, jadi setelah Sakala ini menerima tawarannya ya untuk menjadi seorang manajer di perusahaan tersebut, akhirnya dengan kemampuan manajerial, kemampuan manajemen yang pernah dia tekuni, pernah dia pelajari di perusahaan-perusahaan sebelumnya, dia coba terapkan untuk membenahi bagian yang memang dia pimpin ya, yang memang kebetulan sedang tidak dalam kondisi baik-baik saja gitu. Akhirnya selama 1 bulan, 2 bulan belum membuahkan hasil, sehingga pada bulan berikutnya berhasil dia selesaikan permasalahan di divisinya gitu. Nah, nextnya apa lagi nih yang akan dibenahi oleh Sakala ini gitu kan ya di perusahaan tersebut gitu. Nah, berhasilkah Sakala ini membenahi perusahaan yang sekarang menjadi tempatnya bekerja dengan kemampuannya? Nah, lebih baik enaknya ya teman-teman baca buku The Managernya gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita coba review ya dari sisi kita memandang gitu, karena memang ini berdasarkan kisah nyata, jadi memang terlihat memang seperti ada satu tokoh ya yang ditonjolkan, yaitu tokoh Sakala yang memang mengisahkan atau memerankan Pak Armala di kehidupan nyata gitu. Di Pak Armala ini tokoh sentral ya, jadi kebanyakan di buku ini membahas tentang Sakalanya gitu. Jadi memang nanti untuk tokoh-tokoh lainnya memang tidak terlalu menonjol perkembangan karakternya ya. Jadi tapi kalau misalnya untuk tokoh Sakala ini terlihat sekali perkembangannya ya. Mungkin terlihatnya itu dari pencapaian-pencapaian yang telah dia alami gitu ya, dari semasa dia masih mahasiswa sampai
dia berhasil menjadi manajer gitu. Itu terlihat sekali pencapaiannya gitu kan. Nah begitu pula dengan alur ya, nggak terlalu lambat juga, nggak terlalu cepat juga, tapi memang kita dibawa kepada tahapan-tahapan di mana Sakala ini berusaha menyelesaikan satu challenge ke challenge berikutnya gitu. Ketika dia kuliah gitu kan, apa yang dia alami gitu kan, kemudian dia tuntaskan gitu kan. Nah kemudian beralih lagi kepada setelah dia kuliah atau pasca kampus. Nah kemudian dia bekerja. Nah dia kemudian dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, apa yang dia hadapi dan apa yang sudah dia dapatkan gitu. Itu terus seperti kita menaiki suatu tangga gitu ya, sampai kepada ujungnya gitu. Tokoh Sakala ini memang sangat tergambarkan kegigihannya, ketekunannya, Dan orangnya tuh terencana banget gitu ya. terencana gitu, Terplanning, tahapan-tahapannya jelas gitu ya. ya, rapi. Nah mungkin emang gambaran sosok calon manajer begitu. Nah itu yang mungkin nanti kalau misalnya teman-teman ingin mencoba gitu ya, oh saya pengen menjadi seorang manajer gitu ya, kira-kira kepribadiannya yang memang harus dibangun seperti apa sih. Nah Sakala ini bisa menjadi role model gitu ya, role model untuk teman-teman yang memang ingin menjadi seorang manajer gitu. Bisa Apalagi dicontoh manajer kelas dunia gitu ya. iya, jadi bukan hanya manajer yang sekelas memang perusahaan biasa saja, tapi manajer kelas dunia pun memang harus ada gitu ya role modelnya gitu. Nah Sakala ini bisa menjadi role model bagi teman-teman sekalian yang ingin menjadi atau meng-up diri menjadi manajer begitu. Nah Ada berapa kata-kata gitu ya, coba saya bacakan dikit gitu. Hasil-hasil yang besar tidak bisa diperoleh dari usaha-usaha kecil dengan risiko yang kecil. Sudah menjadi aksioma bahwa hasil-hasil yang besar diperoleh dari usaha-usaha yang besar dengan risiko yang juga besar. Karena itu, bila ingin hasil yang besar, libatkan diri pada aktivitas besar yang tentu saja mengandung risiko yang besar pula. Nah, jadi maksud dari penjelasan ini ya, kita ingin mencapai hasil-hasil yang besar, berarti kita harus mencapainya pun risikonya besar. Jadi di sini ya kalau misalnya kita nggak melibatkan diri dalam hal-hal yang besar, padahal kita pengen hasil yang besar, kita nggak bakal dapat hasil tersebut begitu. Nah jadi itulah ada secuplik quotes ya dari bukunya gitu kan, dari buku The Manager. Nah kalau misalnya dari isinya nih, karena ini novel bisnis gitu ya, jadi ini berbeda dengan novel-novel genre lainnya begitu. Nah ini memang agak sedikit banyak info-info, ilmu pengetahuan tentang dunia manajerial ya dan ilmu manajemen. Jadi tapi dibawakannya dalam bentuk cerita gitu. Jadi seakan-akan kita masuk ya, dalam cerita tersebut gitu ya. Jadi ketika misalnya seperti contoh gitu ya, ketika Sakala ingin membenahi proses apa sih yang terjadi, kesalahan apa yang terjadi dalam divisi produksi gitu ya. Nah kemudian dia membenahi dengan adanya rapat dengan supervisornya, bawahannya gitu ya, dengan menggunakan diagram fishbone gitu ya. Nah kalau misalnya teman-teman yang pernah belajar ilmu manajemen gitu ya, pasti masih inget gitu ya, atau masih inget gitu, familiar dengan diagram fishbone atau diagram Ishikawa gitu ya. Jadi diagramnya itu membentuk ikan gitu ya, ikan. Nah kemudian dari pokok tersebut ada tulang-tulangnya lagi yang lebih kecil. Nah gitu, itu biasanya dipakai oleh orang-orang untuk menentukan apa sih ujung atau masalah yang memang dia hadapi gitu ya pada saat menghadapi suatu permasalahan gitu. Jadi dari suatu masalah pokok ini apa sih masalah-masalah intinya gitu kan, nanti gitu. Jadi coba dicari sampai gitu ya, ke ujung masalahnya gitu, akar masalah gitu ya. Nah tapi nih pembahasan itu tentang ilmu ini gitu ya, coba dijabarkan dengan cerita gitu. Jadi semisal kayak kita misalnya ngerjain matematika dengan soal cerita begitu, ada ceritanya gitu kan, jadi gitu. Tapi ini cukup menyenangkan gitu ya, jadi ya kita nggak terlalu bosen untuk belajar tentang ilmu manajemen. Jadi kita mengalir gitu, jadi kita paham, oh berarti ini dipakainya ketika ini gitu kan. Nah kemudian
memang di apa ya, di tiap-tiap misalnya ketika menjelaskan tentang fishbone gitu ya. Nah, misal masih ada cerita narasinya gitu kan, kemudian diselipkan satu pengertiannya gitu. Jadi misalnya teman-teman yang umum gitu ya, yang memang belum tahu tentang ilmu manajemen gitu ya, jangan khawatir. Jadi ada infonya menerangkan apa sih fishbone ini, fishbone diagram ini gitu kan. Jadi nggak gitu ketinggalan infonya tentang apa yang dibahas dalam buku gitu. Jadi memang buku ini selain beralur cerita tapi syarat akan ilmu pengetahuan tentang manajemen begitu. Manajerial tuh ya. Iya, manajerial gitu ya. Nah, jadi belajar manajemen dengan cara yang menyenangkan ya di buku ini gitu. Di buku ini gitu. Saya habis buku ini tuh baca ya, kalau misalnya nggak ada halangan atau rintangan gitu ya. Ini sejam juga udah, sejam nih udah habis gitu ya. Maksudnya tuh udah habis gelahap gitu kan 1 jam buku ini gitu. Ya, kalau misalnya mau memperdalam lagi gitu ya, biar makin ngeh gitu kan, mungkin butuh waktu 2 jam gitu ya, biar semakin paham apa yang diceritakan di sini gitu. Dan diulang-ulang pun masih tetap aja enak Iya, gitu ya. diulang-ulang pun teman-teman nggak bakal bosen gitu ya. Jadi memang cukup menyenangkan gitu ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman lebih cenderung tipe belajarnya itu lewat suatu cerita gitu kan ya, atau suatu bahasan yang memang digambarkan gitu ya, tergambarkan dalam tulisan itu cocok banget gitu ya di sini. Nah, awalnya ini saya beli buku ini The Manager, awak kirain saya ini buku ini menceritakan bagaimana tahap-tahapan menjadi manajer gitu ya. Ternyata salah. Ternyata Karena ini yang novel bisnis, novel bisnis. tapi berdasarkan kisah nyata. Iya. Tapi buku ini sangat bagus dan enak dibaca, enteng bahasanya dan alurnya juga enak, mudah dipahami buat teman-teman terutama yang ingin menjadi manajer atau belajar manajerial gitu ya. Sangat cocok sekali buku ini. Iya. Kalau misalnya buat teman-teman nih misalnya yang kuliah di jurusan manajemen gitu ya, masih semester 1 semester 2 tuh biasanya ada nih tahapan-tahapan yang ada di sini tuh, maksudnya biar bisa menjadi apa ya? Biar bisa menjadi tujuan gitu ya, role model gitu ya. Kalau teman-teman memang ingin menekuni karir di bidang manajemen gitu, ini contoh atau panduan yang memang tepat banget gitu. Gimana? Oke, buat teman-teman sekalian, jadi setelah ini gitu ya, kita bakal mereview lagi beberapa buku-buku yang mungkin genrenya agak beda-beda juga ya di tiap kita upload gitu ya. Jadi buat teman-teman yang sudah nonton ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oh iya, buat teman-teman juga yang memang sudah baca buku The Manager, nah bisa tulis ya apa sih komentar-komentarnya tentang buku ini gitu. Jadi kita bisa sekalian discuss tentang buku The Manager ini gitu. Oke, sampai ketemu di video review berikutnya.